Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an fi kitabihi ayyuhal walad nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Ayyuhal walad ma lam ta'lam lam tajidil ajab. Ukiya anna rajulan fi bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Wa aradallahu ta'ala an yajluwahu 'alal malaikati fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atil ibadati la yaliqu bihi al jannatu falamma ballaghahu qala al 'abidu nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu abada ya na'budahu. Falamma raja'al malaku qala Allah ta'ala madza qala 'abdi qala ilahi anta a'lamu bima qala al-'abdu faqala Allah ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al kiram ma'al kirami ma'al karami ma'al karami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa muta'annin. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunubi. Wa qala alamul haqiqati tarku mulahadzatil amali la tarkul amali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Apakah suaranya jelas, Ikhwah? Terdengar ya? Apakah suaranya jelas? Akhirnya. Oke, baik. Ayyuhal walad, wahai anakku. Malam ta'lam, malam ta'mal, lam tajidil ajra. Apabila engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan menemukan maksudnya mendapatkan. Engkau tidak mendapatkan pahala, ganjaran. Selama engkau tidak beramal,
maka selama itu pula engkau tidak mendapatkan ganjaran. Hukia dan dihikayatkan anna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki fi Bani Israel pada zaman Bani Israel, di zaman Bani Israel atau dia termasuk dari golongan Bani Israel, abadallah ta'ala sab'ina sanah. Laki-laki ini menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala dan Allah ingin, Allah hendak an yajluwahu alal malaikah. Dan Allah hendak menjelaskan jala yajlu, yakni waduha atau audoha ya maknanya. Menjelaskan alal malaikah, menjelaskan tentang dirinya kepada malaikat. Yakni Allah ingin menjelaskan tentang laki-laki tersebut, yakni kedudukannya ya kepada malaikat. Fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan. Maka Allah mengutus kepada laki-laki tersebut satu malaikat yukhbiruhu, untuk malaikat tersebut mengabarkan kepada laki-laki dari Bani Israel itu annahu ma'atil kal ibadati la yaliqu bihil jannah. Allah mengutus malaikat untuk mengabarkan kepada laki-laki tersebut bahwasanya dengan ibadah yang dia lakukan itu 70 tahun itu la yaliqu bihi al jannatu, maka tidak layak bagi dirinya untuk masuk surga. Tidak layak bagi dirinya, tidak layak surga bagi dirinya. Jadi 70 tahun ibadah gitu ya. Allah ngutus malaikat kabarin ke laki-laki tersebut bahwasanya dengan ibadahnya yang selama 70 tahun itu dia atau surga tidak layak bagi dirinya. Falamma ballaghahu, tatkala malaikat sudah menyampaikan pada dirinya, pada seorang laki-laki tersebut, qalal abid, berkata laki-laki ahli ibadah itu, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini atau kita ini diciptakan lil ibadah, untuk ibadah. Fayam bagi lana an na'budahu. Maka yang bagi di sini maknanya bisa wajib ya. Maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika dikabarkan pada laki-laki tersebut, wah, selama 70 tahun kau ibadah, surga belum layak bagimu. Terus kata laki-laki ini apa? Bukan kaget, bukan apa. Laki-laki ini cuma bilang, nahnu khuliqna lil ibadah. Fa yang bagilana an na'budahu. Ya kan kita diciptakan untuk beribadah, kata laki-laki. Ya wajib. Kita wajib beribadah pada Allah. Jadi laki-laki tersebut istilahnya kurang peduli dengan kabar kalau dia belum layak masuk surga gitu. Yang dia pikirkan adalah yang penting saya ibadah. Yang penting saya ibadah. Karena saya diciptakan untuk ibadah. Begitu. Falamma raja'al malaku, maka tatkala malaikat kembali, yakni malaikat bermunajat pada Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku. Allah bertanya, itu bukan Allah tidak tahu ya, ya. Sama seperti di surat Ar-Rahman, bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bertanya, itu bukan Allah tidak tahu, tapi ini adalah untuk memberikan ilmu kepada kita seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat. Qala, malaikat menjawab, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala al-abdu. Wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan hamba tersebut.
Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, apabila dia demikian, yakni tidak berpaling dari ibadahnya gitu, ibadah kepada Allah maksudnya. Fanahnu ma'al karamila nu'rid anhu. Maka Allah, kami di sini maksudnya Allah ya. Ini li ta'zim ya. Maka Allah beserta dengan sifat maha mulianya, maha dermawannya, maha sayangnya, la nu'ridu anhu. Allah tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartulah, sesungguhnya aku telah mengampuni hamba tersebut. Seperti itu. Nah, tatkala dikabarkan bahwasanya laki-laki tersebut tidak cocok dan surga belum layak bagi dirinya, laki-laki tersebut bukannya berhenti ibadah ya, laki-laki tersebut tidak peduli mau masuk surga, mau masuk neraka dengan kabarnya yang laki-laki tersebut jawab adalah kita diciptakan untuk ibadah. Ya wajiblah kita ibadah. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Maka demikian ketika laki-laki tersebut tidak berpaling dari ibadah, padahal sudah dikabarkan bahwasanya laki-laki tersebut belum layak, maka Allah tidak berpaling darinya dan Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ridhonya kepada laki-laki tersebut hingga Allah mengatakan anni qad ghafartulah, bahwasanya Allah mengampuni hamba tersebut. Hikayat ini ada di dalam kitab Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum, hisablah. Hasaba yuhasibu, dihitung. Kalau hasiba kan memperkirakan ya. Hasibu maknanya bukan menghitung ya, tapi mengoreksi, menintrospeksi diri gitu. Introspeksilah diri kalian masing-masing qabla an tuhasabu, sebelum kalian yang akan dihisab. Hisablah diri kalian masing-masing, hitunglah diri kalian masing-masing, berapa amal banyak kita, berapa amal buruk kita, pikirkan itu sebelum amal perbuatan kita yang nanti dihitung. Wazinu a'malakum, timbanglah amal perbuatan kalian qabla an tuzanu, sebelum amal-amal kalian yang ditimbang. Jadi kita ngoreksi diri kita dulu sebelum nanti dikoreksi di akhirat. Dan kita timbang amal kita dulu sebelum nanti amal kita ditimbang. Maksudnya apa? Sudah banyak amal baiknya atau amal buruknya pada diri kita ini. Nah begitu. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian awal tentang umur 40 tahun ya. Nah itu umur 40 tahun sudah saatnya kita mengoreksi, kita berhenti dari hal-hal yang kurang baik. Seperti itu. Nah, di umur kita yang belum 40, mari kita latihan. Seperti itu. Semoga kita diberi umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan telah berkata siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu an, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bidunil jahdi, tanpa adanya usaha,
Bisa juhdi, bisa jahdi ya. Ada juga jahd. Jahdu itu maknanya kekuatan atau tenaga. Sama saya maknanya. Jahdun. Jamaknya juhud. Masdar dari jahada. Barang siapa yang menyangka dirinya tanpa melakukan usaha, itu dia dapat ia dapat sampai kepada Allah. Bahwa mutamanin, maka dia adalah orang yang mengandai-ngandai, mengkhayal. Tamanna, mutamanin. Maka dia adalah orang yang berkhayal. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa sampai kepada Allah, usul tanpa melakukan usaha, maka dia adalah orang yang mengkhayal. Wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa muta'annin. Dan barang siapa yang menyangka dirinya bibadlil jahdi yasilu, dengan menggunakan usaha yang keras, mengerahkan usaha yang keras, bazala yabzulu itu artinya mengorbankan ya. Barang siapa yang menyangka dirinya dengan mengorbankan usaha kerasnya gitu, ia dapat sampai kepada Allah, fahuwa muta'annin. Fahuwa muta'annin. Sebentar, fahuwa muta'annin. Asal muta'anin adalah fa'il dari ta'anna. Ta'anna itu artinya menderita dan bersusah payah. Barang siapa yang menyangka dirinya bisa sampai kepada Allah dengan mengorbankan seluruh usaha kerasnya, maka dia adalah orang yang bersusah payah. Artinya apa? Artinya lebih besar kemungkinannya dibanding dengan orang yang mengkhayal. Ucapan Sayyidina Ali ini bisa kita lihat di dalam kitab Qutul Qulub. Sampai tidaknya kita kepada Allah adalah karena pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Sebagaimana kaidah kita ya, yang setelah kita bahas ya, bahwasanya memang kita itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Bukan berarti kita berdiam diri terus kita berdoa hingga kita wafat untuk menerima atau mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita ingin masuk surga karena rahmat Allah, ya kita harus beramal, di mana amal-amal tersebutlah yang menyembunyikan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu tersembunyi di amal-amal kebaikan. Seperti itu.
Wa qala al-Hasan rahimahullah, dan telah berkata siapa Al-Hasan, kalau dimutlakan Al-Hasan maka maknanya adalah Hasan Al-Basri rahimahullah. Talabul jannah bila amalin, minta surga tanpa amal, nyari surga tanpa beramal. Zambun minadz dzunub, itu adalah dosa dari macam-macam dosa, termasuk dosa di antara berbagai macam dosa. Orang minta surga tapi tidak mengamalkan apa-apa ya, maka Imam Hasan mengatakan itu termasuk dosa dari dosa-dosa. Ucapan Imam Hasan Al-Basri ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah, juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian qala, berkata juga beliau, yakni Hasan Al-Basri, alamul haqiqati tarku mulahadhatil amali la tarkul amali. Alamu al-haqiqah ay alamatul haqiqati. Ciri atau tanda, alamat itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda hakikat itu adalah tarkumula hadzatil amali, meninggalkan mulahadzah amal. Coba mulahadzah itu apa ya, ikhwah? Sering ada nih kalau kita belajar bahasa Arab, mulahadzah. Mulahadzah. Mulahadzah itu maknanya adalah musyahadah, kemudian ta'liq, kemudian al-intibah, muayanah, muraqabah, seperti itu. Itu maknanya mulahadzah. Mulahadzah itu ya memperhatikan, mengomentari, mengamati, begitu. Nah, mengamati atau melihat. Mulahadzah. Sering kalau kita yang belajar bahasa Arab, di buku-bukunya ada mulahadzah, mulahadzah. Nah, tanda-tanda hakikat itu adalah tidak, atau tarku di sini meninggalkan ya. Meninggalkan melihat amal. Maksudnya apa? Tidak memperhatikan amal ibadah. La tarkul amal. Bukan tidak melaksanakan amal. Hakikat, ciri-ciri hakikat itu adalah meninggalkan dari melirik, mengamati, melihat amal ibadah. Bukan meninggalkan amal ibadahnya. Bisa dipahami tidak, ikhwah? Sebelum dijelaskan. Coba. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Sebelum nanti kita baca syarahnya. Tarkun nadhari ilal amali wa tafakkuri fihi. Disyarah sebutan li'annahu yurithul ujub wal kibr. Jadi, ketika kita beramal, ikhwah, kita tinggalkan yang namanya kita itu udah ibadah. Saya sudah sholat, saya rajin ibadah. Tinggalkan hal tersebut. Pokoknya amal ibadah yang kita lakukan itu adalah takdir dari Allah. Kita hanya bersyukur. Jangan kita merasa, saya rajin sholat, saya ahli ibadah, saya ini ahli ibadah.
Salat 5 waktu nggak pernah telat. Puasa nggak pernah bolong. Nah, tinggalkan hal tersebut. Bukan meninggalkan amalnya. Beramal, tapi lupakan amal apa yang telah kita lakukan. Istilahnya begini lebih mudahnya. Bersedekah, tapi lupakan uang yang kita sedekahi. Seperti itu. Nanti kita bahas panjang lebarnya di syarahnya, insyaallah di majelis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dzana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, adalah orang yang dapat menguasai menundukkan dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia bisa beramal melakukan sesuatu lima untuk ba'dal mauti, untuk sesuatu setelah kematian. Maksudnya dia bisa beramal dan amal tersebut bermanfaat setelah dia meninggal. Wal ahmaku, dan adapun orang yang ahmak, yang bodoh begitu ya. Manit taba'a hawahu, man atsba'a nafsahu. Orang yang mengikuti nafsunya, hawaha, yakni hawa nafsunya. Watamanna Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Yakni maksudnya tamanna Allah, ya dia ngikuti nafsunya, tapi dia minta sama Allah, ya Allah minta rahmat. Seperti itu. Ini termasuk juga tentang memakan sesuatu yang haram, tapi berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob. Maka dikatakan bagaimana doanya bisa diterima, bagaimana doanya makbul, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Nah, itulah hati-hati orang ahmak yang dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi ikhwah, majelis kita sampai sini. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanya di luar majelis ya, atau di majelis selanjutnya karena Al-Fakir ada kegiatan yang lain, insyaallah. Kita akhiri wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.